Baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan hukum kontrak. Kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya kontrak menurut KUH Perdata. Sebagaimana yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya syarat sahnya kontrak itu dijelaskan di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di sana ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Jadi berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tersebut, syarat sahnya kontrak ini terdiri atas 4 syarat. Ya. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Ketika kita berbicara tentang syarat sahnya perjanjian, syarat sahnya kontrak, di sana ada yang menyatakan sepakat mereka mengikatkan dirinya. Maka perjanjian yang dibuat jika belum ada kata sepakat dari para pihak, maka jelas perjanjian tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang sah menurut hukum. Kesepakatan ini merupakan satu hal yang penting di dalam kontrak, di dalam perjanjian. Harus ada kata sepakat di antara para pihak. Sehingga perjanjian yang dibuat ini nanti akan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam klausula-klausulanya. Ya, isi perjanjiannya nanti bisa dijalankan. Jika salah satu tidak sepakat, maka jelas tidak terjadi perjanjian, tidak terjadi kontrak. Artinya belum ada perjanjian atau kontrak yang dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan kata sepakat, pertanyaannya, apakah semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak sudah pasti sah menurut hukum? Belum tentu. Karena apa? Karena di dalam sebuah perjanjian itu mengharuskan terpenuhi syarat sepakat, ini salah satunya. Gitu. Nah, kemudian ketika kesepakatannya dibuat oleh para pihak, kemudian setelah diperiksa, setelah diverifikasi berkas terkait dengan penandatanganan terhadap kontrak, maka di sini bisa saja suatu saat terjadi adanya ketidaksesuaian dari para pihak yang melakukan penandatanganan terhadap kontrak tersebut. Karena ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika membuat perjanjian atau kontrak. Ya, salah satunya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian, adalah para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Apakah memang mereka termasuk yang diperbolehkan, mereka termasuk yang memiliki kewenangan hukum dalam melakukan kontrak atau perjanjian dengan pihak lain. Nah, ini perlu dilihat. Sehingga ketika diketemukan ada para pihak di sana yang bertanda tangan di dalam kontrak itu diketemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan, maka dikatakan sebagai sebuah perjanjian yang cacat. Sehingga berkaitan dengan kecacatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian para pihak dalam melakukan perjanjian, ini dikatakan sebagai sebuah cacat kehendak atau cacat kesepakatan. Jika kita berbicara tentang cacat kehendak atau cacat kesepakatan, ini bisa disebabkan karena beberapa hal.
Yang pertama adanya kekhilafan atau kesesatan. Yang kedua ada paksaan, ada penipuan, ada penyalahgunaan keadaan. Yang mana dari ketiga cacat tersebut yang dicari, ketiga penyebab cacatnya kesepakatan tersebut, yang pertama sampai dengan ketiga, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Nah, ini jelas diatur di dalam KUH Perdata, di dalam pasal 1321 dan pasal 1449. Sedangkan cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan, ini tidak diatur di dalam tersebut. Ya, jelas ketika ada perjanjian, kemudian ternyata yang bertanda tangan di dalam perjanjian atau kontrak tersebut, ini ada unsur paksaan, apalagi ada unsur penipuan dari pihak-pihak yang lain, agar dia mau menandatangani. Ini jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Maka dikatakan sebagai sebuah cacat. Bagaimana dengan kata sepakat, tetapi ternyata sebenarnya mereka tidak sepakat. Yang dikatakan dengan sepakat jika para pihak sama-sama menerima dengan ikhlas, sama-sama menerima, dan sama-sama bersedia untuk melakukan perjanjian. Jika salah satu tidak menerima dengan ikhlas, artinya sebenarnya tidak mau menandatangani perjanjian tersebut, kemudian karena sesuatu hal sehingga dia dipaksa oleh pihak lain untuk menandatanganinya, maka ini bukan merupakan satu kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, bukan termasuk kategori kesepakatan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang mengharuskan sehingga dia terpaksa harus menandatangani. Sebenarnya tidak mau melakukan kontrak oleh pihak lain, diharuskan. Maka di situ dikatakan sebagai sebuah cacat kesepakatan. Apalagi ada unsur penipuan. Kontrak yang dibuat oleh para pihak ternyata mengandung unsur penipuan. Ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana terjadinya kesepakatan? Kesepakatan itu bisa terjadi dengan beberapa hal, dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama dengan cara tertulis. Jika para pihak memang bersepakat akan mengadakan perjanjian atau kontrak, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian ditandatangani secara sadar dan ikhlas, tidak ada paksaan, penipuan, dan lain-lain dari para pihak, jelas. Setelah ditandatanganinya perjanjian atau kontrak tersebut, maka dianggap telah terjadi kesepakatan. Ya, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan cara tertulis jelas bukti ada, ya, perjanjian yang dibuat ada, kemudian disahkan oleh para pihak di sana berdasar atas tanda tangan yang tercantum di dalam perjanjian atau kontrak tersebut itu ada, sehingga telah dianggap sepakat. Nah, ini cara tertulis. Kemudian yang kedua dengan cara lisan. Perjanjian tidak hanya dibuat secara tertulis, lisan pun boleh. Ya. Tapi ketika kita mengadakan perjanjian dengan para pihak untuk hal-hal yang memang mengharuskan menurut logika kita, menurut logika berpikir kita, menurut asumsi kita, itu dia harus dituangkan ke dalam bentuk tertulis, ya sebaiknya tidak dilakukan secara lisan. Karena apa? Karena bagaimanapun kita tidak tahu di dalam pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak tersebut akan ada timbul masalah atau tidak di antara para pihak yang melaksanakan perjanjian ini. Jika suatu saat nanti terjadi permasalahan, kemudian kita tidak memiliki bukti tertulis, maka hal ini yang akan menghambat proses penyelesaian
sengketa yang terjadi jika memang ada sengketa atau permasalahan yang terjadi antara para pihak. Seyogyanya ketika memang menurut asumsi kita perjanjian atau kontrak itu sebaiknya dilaksanakan dengan tertulis, ada bentuk tertulisnya, maka silahkan dibuat dalam bentuk tertulis. Tapi untuk hal-hal tertentu yang memang tidak mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, ya silahkan juga. Tidak mengikat. Tidak semua perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Itu boleh dengan cara lisan. Ini salah satu cara terjadinya kesepakatan. Kemudian yang ketiga, cara-cara terjadinya kesepakatan adalah dengan simbol-simbol. Sebagai satu contoh, ketika kita akan menikmati satu makanan di sebuah restoran, kemudian ternyata di sana tertulis soto Banjar. Kalau memang di sana sudah ada tertulis soto Banjar, ini sebagai sebuah simbol bahwa mereka ini menjual hanya satu produk makanan saja, yaitu soto Banjar. Kalau memang kita memang berniat ingin makan di tempat tersebut, ya jangan minta makanan yang lain. Kalau memang sudah menyatakan dirinya ini menjual soto Banjar, jangan tanya soto Lamongan, jangan tanya nasi pecel, jangan juga tanya nasi campur, maka tidak ada di sana. Kecuali memang mereka menulis menu sedemikian rupa. Ada soto Banjar, ada soto Lamongan, ada coto Makassar, dan lain sebagainya. Ada soto Madura, nah semuanya serba soto. Ini terserah, kita tinggal pilih, kita tinggal pesan. Itu ya. Maka dari itu, jika kita sudah jelas-jelas mengetahui bahwa menurut asumsi kita, nah ini mereka hanya menjual satu produk makanan saja, ya sudah, jangan tanya yang lain. Karena sudah dijelaskan melalui tulisan di sana, ya, sebagai bentuk simbol yang menyatakan bahwa mereka itu hanya menjual satu produk makanan saja, yaitu soto Banjar misalnya. Itu dengan simbol. Ya, sehingga kita tinggal duduk, kemudian kita acungkan tangan, kita pesan untuk berapa orang, misalnya untuk 10 orang, karena kebetulan bersama dengan teman-teman yang lain, nah, maka akan datang soto Banjar tanpa harus bilang kita. Soto Banjarnya 10, tidak perlu. Tidak perlu ngomong soto Banjarnya 10, karena apa, kita tahu yang di sana hanya menjual soto Banjar. Ya, soto Banjar, kita acungkan tangan 10, kita pesan 10 orang untuk 10, lah, maka akan datang makanan tersebut sebanyak 10 mangkok, sehingga dipersiapkan untuk 10 orang. Ini dengan simbol. Maka ketika ini sudah terjadi, mereka sudah memang menyiapkan informasi dalam bentuk banner dan lain sebagainya. Di situ tertulis soto Banjar, ya sudah. Ya, sudah hanya satu produk makanan saja yang dijual. Ini terjadinya kesepakatan. Maka kita sudah sepakat bahwa dia hanya menjual soto Banjar, intinya. Jangan pernah tanya yang lain. Kemudian yang keempat, cara terjadinya kesepakatan juga bisa dengan berdiam diri. Maka di sini yang harus berhati-hati. Ya, karena ternyata berdiam dirinya seseorang ini bisa jadi dianggap sebagai sebuah kesepakatan. Bukan bisa jadi, tapi ternyata memang di dalam teori menyatakan dengan berdiam diri maka seseorang dianggap sepakat. Maka ketika ditanya oleh pihak-pihak tertentu, kita jangan berdiam diri. Karena dengan diam dirinya seseorang maka ini dianggap sepakat. Ya. Seperti contoh, ada penulisan kesepakatan yang ternyata ditampang, yang ternyata diletakkan di suatu tempat, kemudian kita mendatangi tempat itu dan kita tidak bertanya kepada pihak pengelola tempat tersebut. Nah, ini juga dianggap kita bersepakat.
Contoh ketika kita berada di bank, kita masuk ke bank. Di sana tertulis ada klausul eksonerasi yang menyatakan silakan uang dihitung di depan teller. Ketika Anda sudah meninggalkan teller, maka komplain tidak akan dilayani. Nah, ini. Maka di sini kita tahu, kita dianggap telah selesai urusan ketika kita. Selesai urusan kita ketika kita sudah meninggalkan teller. Maka jangan lagi Bapak, Ibu, Saudara komplain ketika sudah sampai rumah. Ambil sejumlah uang, ya, melakukan penarikan sejumlah uang, kemudian ternyata tidak dihitung oleh Bapak Ibu Saudara, kemudian pulang sampai di rumah ternyata uangnya kurang. Baru Bapak Ibu Saudara komplain balik. Ya sudah, tidak akan pernah diterima komplain Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah melewati batas, yaitu melewati batas yang ditentukan oleh pihak bank. Batasnya adalah pintu keluar. Ketika sudah keluar dari pintu keluar dari bank tersebut, maka jelas Bapak, Ibu, Saudara sudah tidak diperkenankan lagi komplain, gitu ya. Nih, ini beberapa hal terkait terjadinya kesepakatan. Oke. Yang kedua, syarat sahnya perjanjian selain kesepakatan adalah kecakapan. Jika kita berbicara kecakapan, ini jelas. Kita harus melihat dari sisi beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sisi umur. Nah, ini jelas. Boleh tidak melakukan perbuatan hukum para pihak yang melakukan penandatanganan di sana? Nah, ini boleh tidak melakukan perbuatan hukum? Sudah sesuai dengan ketentuan tidak? Berdasarkan umurnya. Karena di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwasanya batas umur untuk dapat melakukan perbuatan hukum adalah KUH Perdata menyatakan di usia 21, lebih dari 21. Itu ya. Tetapi jika belum genap 21 dan mereka sudah menikah, sudah melangsungkan perkawinan, maka ternyata dianggap juga sudah dewasa. Gitu ya. Sangat dijelaskan dalam pasal 330 KUH Perdata. Jelas, maka seseorang yang dianggap cakap menurut KUH Perdata, nah ini adalah usia 21. Tapi ketika kita berbicara perjanjian, maka kita tetap harus melihat berkaitan tentang apa perjanjian tersebut dibuat. Karena di beberapa peraturan perundang-undangan menyatakan berkaitan dengan kedewasaan ini ada beberapa macam berkaitan dengan umur, ya. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan jika mereka sudah genap berusia 19 tahun. Ini undang-undang perubahan yang baru di 2019 kemarin. Nah, makanya kemudian di Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwasanya seseorang yang diperbolehkan untuk bekerja jika sudah lebih dari 18 tahun. Kan begitu. Nah, walaupun di dalam pasal yang lain dijelaskan jika belum genap 18 tahun, yaitu di antara 15 sampai dengan 18 tahun, juga diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan, tetapi ternyata pekerjaannya pun dibedakan dengan orang dewasa. Artinya dibedakan dari sisi waktunya. Jika orang dewasa waktunya sudah ditentukan adalah 48 jam dalam seminggu gitu ya, maka anak-anak hanya cukup 3 jam dalam sehari. Maka tinggal kalikan 3 kali 6, maka 18 jam. Nah, ini contohnya. Maka dari sini jelas
Seseorang yang dianggap cakap adalah jika memenuhi syarat kekedewasaan menurut hukum. Dikatakan di dalam pasal 1330 KUH Perdata bahwa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian itu adalah diantaranya orang-orang yang belum dewasa, belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat perjanjian. Kemudian yang kedua dari sudut pandang yang lain yaitu jika memang mereka, para pihak yang akan melakukan perjanjian, ini ternyata dianggap tidak mampu secara psikis. Mereka di bawah pengampuan, tidak mampu secara psikis. Maka dianggap tidak cakap menurut hukum. Karena jika memang mereka kurang mampu, ada kekurangan dari segi psikis, nah ini kan akan mudah dibohongi nanti oleh para pihak yang lain. Itu logika berpikir kita demikian. Maka dikatakan tidak cakap. Kemudian yang ketiga ada istri. Nah, istri ini zaman dahulu, ya, sebelum ada SEMA, gitu ya, sebelum ada SEMA nomor 3 tahun 63. Berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 63, seorang istri sekarang sudah diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini membuat kontrak atau perjanjian meskipun tanpa sepengetahuan suaminya. Kalau zaman dulu tidak boleh, harus sepengetahuan suaminya, harus seizin suaminya. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Oke. Kemudian selanjutnya syarat sahnya perjanjian yang ketiga, adanya objek perjanjian atau hal tertentu. Syarat yang ketiga. Di dalam pasal 1234 KUH Perdata yang dikatakan sebagai sebuah prestasi atau pokok perjanjian, objek perjanjian, ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ini yang dijelaskan disebutkan di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Jelas ketika kita melihat pada isi pasal 1234 KUH Perdata tersebut, yang pertama adalah memberikan sesuatu. Nah, ini berarti bisa jadi berupa barang misalnya. Ya, maka perjanjian itu ada berbagai macam. Ada perjanjian jual beli, misalnya contoh perjanjian jual beli, ada tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan perjanjian jual beli, maka satu pihak, nah ini akan menyediakan barang yang dijual, satu pihak harus menyediakan sejumlah dana untuk digunakan sebagai alat pembayarannya. Nah ini objek perjanjian. Kemudian berbuat sesuatu. Nah, ini kaitannya misalnya Bapak Ibu Saudara akan membuat satu gedung, akan membuat rumah, katakanlah begitu. Bapak Ibu Saudara kemudian mengadakan perjanjian dengan pihak kontraktor, mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak tinggal terima. Selesai, jadi dengan dana yang disepakati, sekian, dengan ukuran sekian, dengan model demikian, dan lain sebagainya. Ini ketika mereka sudah selesai tanggung jawab dan tugasnya menyelesaikan bangunan tersebut, selesai sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Kalau memang ada perjanjian secara tertulis yang dibuat bahwa rumah saya ini harus selesai dalam waktu 2 tahun misalnya, karena memang diperkirakan memerlukan waktu cukup lama, karena rumahnya besar, kemudian juga agak rumit mungkin ya, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini objek perjanjian, macam-macam objek perjanjian. Oke. Kemudian
Yang keempat, ini syarat perjanjian yang keempat, adanya kausa yang halal. Artinya apa? Objek perjanjian yang dibuat sebagai objek yang akan diperjanjikan itu adalah tidak boleh hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak boleh sesuatu yang dilarang berdasar kesusilaan, ketertiban umum. Ya, ini kan ternyata melanggar kesusilaan dan ketertiban umum objek perjanjiannya. Ini juga tidak diperkenankan menurut undang-undang. Bagaimana dijelaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, jika sesuatu yang akan diperjanjikan oleh Bapak, Ibu, Saudara, ini ternyata dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketertiban umum, maka jelas objek perjanjian tersebut tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, apa contohnya? Macam-macam. Misalnya objek perjanjian terkait tentang jual beli narkoba. Nah, ini jelas. Jelas karena apa? Dilarang oleh undang-undang. Maka juga tidak diperkenankan. Ini salah satu contoh suatu sebab yang halal. Ya. Jual beli mobil curian. Nah, ini jelas jual beli mobil curian. Jelas tidak diperbolehkan. Undang-undang melarang itu. Nah, kemudian kita lihat pada syarat sahnya perjanjian yang terdiri atas 4 syarat tersebut. Syarat pertama dan syarat kedua ini disebut sebagai syarat subjektif. Mengapa? Karena berkaitan dengan subjek hukum. Sepakat ini pasti dilakukan oleh subjek hukum. Mereka yang bersepakat, para pihak yang bersepakat. Ya, kemudian cakap juga masih berkaitan dengan subjek hukum, berkaitan dengan usia misalnya, di bawah kemampuan atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan subjek hukum. Kemudian yang ketiga dan keempat, syarat ketiga dan keempat ini disebut dengan syarat objektif. Mengapa? Karena berkaitan dengan objek perjanjian. Yang ketiga adalah hal tertentu, ya, atau objek perjanjian di sana. Yang kemudian keempat adalah kausa yang halal. Ini kaitannya dengan objek perjanjian yang syarat ketiga tersebut. Harus tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, ini berkaitan dengan objek perjanjian. Oke. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif. Pertanyaannya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka sifat perjanjian apa? Kemudian syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif. Pertanyaannya, jika syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka sifat perjanjian apa? Bapak, Ibu, Saudara cari jawabannya, kemudian di logika, kemudian benar tidak menurut logika berpikir kita, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan yang bisa saya sampaikan pada materi pagi hari ini, yaitu berbicara tentang syarat sahnya perjanjian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.